mas. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Siti Aula Putri. Saya Nurman Maudi Ismail. Saya Nesa Wardana. Saya Asmira Duyanisa. Saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini ingin memaparkan tentang kolonialisme dan imperialisme. Disinilah dimulailah abad penjajahan. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjajahan samudra adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia itulah perjalanan yang jauh. Karena hanya berbekal kapal layar saja butuh berbulan-bulan lamanya bagi tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Jadi persiapan itu tidak main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan krunya. Kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudera yang sangat berbahaya. Selain kru, mereka menyiapkan bahan makanan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk perjalanan panjang. Nah, salah satunya itu adalah kompas, salah satu penemuan penting saat itu. Karena kompas ini, mereka bisa sampai di tujuan yang tepat. Pada abad ke-15 sampai 16 ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan mengarungi samudra. Tujuan awalnya bukan untuk menguasai atau menjajah, namun tujuan utamanya adalah berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu banyak dijumpai di negara kita. Di abad ke-15, ada satu kota yang punya perdagangan penting dalam perdagangan dunia, yaitu Konstantinopel. Dia juga jadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kalian mau teh dari Eropa sedangkan kalian dari India, maka kalian harus lewat Konstantinopel. Tapi pada suatu hari, Konstantinopel runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II. Saat itu, Konstantinopel memang kota yang istimewa, letaknya yang sangat strategis karena menghubungkan Eropa dan Asia lewat darat. Sejak jatuhnya Konstantinopel, distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Jadi, orang-orang Eropa yang ingin rempah-rempah tidak bisa mendapatkan harga yang murah. Hasilnya, harga rempah-rempah jadi melambung tinggi. Disinilah dimulainya abad penjelajah. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia adalah perjalanan yang jauh. Karena hanya berbekal kapal, butuh berbulan-bulan lamanya bagi tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Jadi, persiapan itu tidak main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan krunya. Kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudera itu sangat berbahaya. Penjelajahan samudra dilakukan berkali-kali oleh bangsa Eropa. Dari hasil berlayarnya selama bertahun-tahun, mereka menemukan tempat yang baru untuk mereka. Ada yang ke Amerika, Australia, India, akhirnya ada juga yang menyangkut di tanah Nusantara. Bangsa yang pertama menemukan negara itu adalah bangsa Portugis, diawali Juli 1511. Bangsa Portugis menemukan daratan India untuk pertama kalinya dan sebulan kemudian mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka, menyeberang sedikit ke Pulau Sumatera. Dari saat itu mereka menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa kembali ke Eropa, banyak sekali yang menginspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya Nusantara menjadi
rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pada dasarnya manusia itu nggak pernah puas. Rempah-rempah yang telah mereka kuasai di Selat Malaka itu belum cukup. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong untuk datang ke Nusantara. Mereka mulai menjajah di tempat mereka menepi. Satu persatu, disinilah awal mulanya terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa atas dasar Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonialisme sendiri berasal dari kota koloni. Nah, koloni ini menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kalau kolonialisme itu usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai dalam suatu daerah atau wilayah untuk mendapat sumber daya alam. Mereka akan membuat pemukiman-pemukiman baru secara lahan merebut sumber daya alam. Kolonial umumnya melakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Saat itu negara yang berkuasa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lain termasuk Nusantara karena mereka mempunyai militer dan teknologi jauh lebih baik dibanding masyarakat yang mereka jajah. Istilah yang lain mirip sama kolonialisme itu adalah imperialisme. Kata imperialisme berasal dari imperator yang artinya memerintah. Nah, imperialisme itu adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain, sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris itu. Disinilah dimulailah abad penjajahan. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjajahan samudra adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju Asia itulah perjalanan yang jauh. Karena hanya berbekal kapal layar saja butuh berbulan-bulan lamanya bagi tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Jadi persiapan itu tidak main-main. Sebelum berlayar, kapten akan mengumpulkan krunya. Kru yang siap mati karena perjalanan melewati samudera yang sangat berbahaya. Selain kru, mereka menyiapkan bahan makanan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk perjalanan panjang. Nah, salah satunya itu adalah kompas, salah satu penemuan penting saat itu. Karena kompas ini, mereka bisa sampai di tujuan yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.